itu kan cuman cincin diberikan oleh sahabat yang udah 18 tahun aku kenal. Dan sehari ini memang aku pakai cincinnya karena kemarin pas dipakai ditanya terus, nanti akhirnya membuat dosa untuk orang-orang lain yang berpikir ini settingan gitu kan, jadi gibah untuk orang lain. Jadi aku jawab, Vicky melamar iya, Vicky memberikan cincin iya, aku berteman lama sama Vicky pernah menjadi orang terdekat dalam hidup aku dulu, dan sekarang dia ingin mencoba untuk kembali. Aku bilang untuk sekarang aku belum berpikir ke sana, tapi kalau seandainya memang udah jalannya Allah, silakan minta sama Allah, insya Allah Allah bukakan jalan, itu aja. Kan kalau nerima kan berarti aku iyain. Kan Vicky bilang ini cincin buat kamu, aku nabung, kamu terima nggak terima kamu tetap pakai ya cincinnya. Ya karena sebagai orang lama yang kenal ya aku pakai, aku hargain. Cuman aku udah izin juga sama Vicky kemarin untuk tidak memakai karena takut menjadi bahan gibah. Bukan gitu. Jadi gini, persahabatan aku sama Vicky ini kita tuh udah kayak saudara sebenarnya. Jadi saking deketnya itu ya mungkin satu sama lainnya kita saling terbuka gitu kan. Jadi pada saat dia memberi ya aku menerima gitu. Cuman kalau misalnya untuk tahap lebih lanjutnya mungkin untuk saat ini Allah belum membuka jalannya. Tapi kalau dia terus berdoa dan Allah memberikan jalannya ya mungkin akan terjadi. Ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Yang memberikan kesempatan kan Allah, bukan kita gitu. Kalau kita kan gini, setiap pemberian orang kita harus terima, jangan dibuang karena itu mubazir gitu loh. Nah jadi Allah tidak suka dengan suatu hal yang mubazir. Dia berikan dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, apalagi dengan niat melamar. Itu adalah suatu hal yang mulia, jangan ditolak gitu. Cuman untuk saat ini saya belum bisa membuka hati. Aku bilang sama Vicky kayak gitu, belum ada gitu. Jadi ya nanti aja sambil berjalannya waktu kamu terusin perjuangannya. Kalau seandainya emang Allah sudah bukakan jalan ya pasti akan dibuka jalannya gitu. Ingin kembali sama aku ini kan mungkin udah yang ke-10, lebih dari 10 kali ya gitu kan. Jadi ya dulu gitu sempat deket-deket jalan, tiba-tiba nikah sama Angel kayak aku nggak tahu gitu kan, tiba-tiba deket lagi gitu dulu sama Gontik. Jadi buat aku aja. Tapi kalau seandainya emang dia sudah berubah ya alhamdulillah, semoga dia dapat yang terbaik. Bukan aku ataupun itu aku, semoga itu baik untuk dia, bisa menjadi ibu dari anak-anaknya, karena aku sayang sama Vicky dan keluarganya. Aku pengen yang terbaik untuk sahabat. Tapi melihat Jauh kalau dibandingkan, Vicky mengakui satu hal yang dia nggak bisa berubah adalah dia nggak bisa kalau misalnya ngelihat cewek yang badannya bagus. Jadi kalaupun dia lamarannya aku terima, dia minta diizinkan untuk poligami, aku bilang silahkan kalau seandainya kamu mampu. Kamu nggak takut nggak diberi keadilan saat poligami itu dilakukan? Adil itu kan hanya milik Allah. Kita sebagai manusia kan nggak akan pernah bisa berbuat adil. Itu tergantung bagaimana keikhlasan hati kita sebenarnya gitu. deket banget menikmati masa-masa masa-masa sekarang ya sedang menikmati kedekatan lagi. Intinya adalah yang penting yaitu hubungan selalu baik sampai kapanpun. Ini juga salah satu mungkin siapa tahu aja memotivasikan teman-teman semuanya. Kalau misalnya punya mantan bukan berarti harus musuhan, tapi harus selalu berhubungan baik karena kita bisa bisik karena mantan kita dan karena masa lalu kita ini ya. Salah dong, air mata kan mata bukan di telinga. Ya pokoknya kita pokoknya hubungan kita masih baik aja. Kita masih nyantai. Iya enggak? Iya. Wede, sasik gitu kita. Gitu. Boro-boro. Gak ada, iya. Jadi karena udah kenalnya udah lama banget, terus gitu. Jadi Kenal di tahun berapa? 2005. Sekarang tahun berapa? 2019. Jublahin jadi berapa tahun kita kenal? Nyuruh ngitung, kalau honor suruh ngitung saya semangat ya. Kalau kayak gini tuh yang ada banyak banget ya kan, kayak gemes sudah nikah gitu. Pengen sih nikah, cuman kita berdua belum dapat hidayah ya. Belum diruk ya kalau kata Ferry Mariadi. Dan belum dapat endorse juga. Kita udah ngasih data kita gitu ya, kayak pernikahan Cika dan juga Dwi Andika gitu. Udah ngasih ada mau endorse gedung atau makanan atau apa gitu. Ditolak-tolakin semuanya. Bahkan kita minta di aula sekolah aja gitu ya, nggak apa-apa di gedung, yang penting gedung gitu. Tetap nggak mau aula sekolahnya. Mohon maaf, mau nikah bukan mau pensi kan. Ya kita nunggu keyakinan aja tuh, yang penting mah kita bahagia sekarang tuh, lihat. Tuh sarangnya.
justru dengan kayak gini malah jadi nggak ada baper-baper. Udah mati rasa, udah bukan ke bawah perasaan lagi, udah mati rasa banget gitu. Iya. Kayak ini tuh kita tuh cinta, apa sahabat, apa teman, apa gimana gitu perasaannya. Jadi kayak udah mati rasa. Jadi apapun Semua. kayak misalnya ada poneti-poneti yang berkomen, kita mah iyain aja udah saking bingungnya mau jawab apa. Iya. Iya, baper. Iya. Kak, balikan lagi. Iya. Kak, sahabatan. Iya, iyain aja Kak semuanya. settingan, Iya. Kan gini. Iyain aja semuanya. Sharing dengan siapapun, apapun kita selalu sharing. Bukan gini, kedekatan kan bisa sama temenan gitu ya, atau nggak sahabatnya dia, atau sahabat aku gitu. Aku selalu cerita sama Cika kok gitu. Kamu selalu tahu sih cerita-cerita aku. Kamu ingat kan yang aku ceritain semuanya? Kayaknya masuk kanan keluar kiri. Iya, dia suka cerita, aku juga cerita gitu. Kayak. Ya pokoknya gini, kalau kita jalan bareng terus kayak ya beberapa kali juga alhamdulillah pekerjaan bareng terus gitu, keluar kota bareng juga, selalu nonstop ngobrol mulu. Jadi apapun diobrolin, sampai sepiring-piring sampai sendok-sendok pun diobrolin gitu. Sakingnya udah ngobrol semuanya, nggak ada yang ditutupin. Dari kayak apa ya, kerjaan. kehidupan. Kayaknya ini banget. Berat gitu Berat ya, kehidupan, terus ya percintaan, pertemanan, apa semua tuh diceritain lah gitu. Semua. Kondisi negara, Iya, kondisi keuangan. semua kita cerita gitu ya. Iya. Asli beneran Mas, gini-gini bisa serius kok. Lebaran bareng ke rumah aku juga, Iya. Cika, terus keluarga aku semua pada gimana? Kawinkan, gitu kan sudah ya gitu. Wah, si Cika udah datang, kawinkan kayak gitu kan. Translate ya, nikahin gitu kan. Terus ya udah. Kamu udah masuk dalam arisan keluarga juga loh? Udah masuk, iya pokoknya kegiatan keluarganya Dika tuh Lebaran aku udah masuk gitu kan. Secara kan Lebaran tuh yang akbar gitu ya. Kayak seneng banget lah gitu. Ya, mungkin orang tua juga gemes kali ya. Iya. Cuman ya udah kitanya juga gini. Tapi nggak apa-apa lah, biarin mereka gemes. Iya, gemes-gemes. Kita mah seneng kalau ngeliat orang pada gemes. Orang tua kita ya penasaran ya apalagi di sini. Udah masuk nama dia kemarin. Malah dia yang ini, nominalnya malah dia yang nyebutin. Oh ya, dari berapa nambah lagi. Jadi nyaman gitu. Biar ada silaturahmi. Jangan terus bilang ya jaga. takutnya digerebek. Kan jatuhnya kayak judi waktu itu. Nah, ini arisan. Beda, arisan menabung. Gue bilang jangankan ya itu, keluarga kita aja udah gemes sama kita, apalagi Ya si Cikadika Lovers yang ada berapa ya? 2? nggak usah dihitung banyak kalau cuma 2 doang. 2 negara. Oh, iya, Dua betul. negara cabang banyak. Oh, iya, gitu betul, kan. Nah itu kayak suka, ayo dong Kak, gemas. Terus kayak aku sumpahin lo nikah lo, aku sumpahin kalian jodoh kayak gitu-gitu lah. Jadi terus kalau misalnya kita nggak bareng, mereka minta, ayo dong bikin video lagi, ayo dong bareng lagi kapan gitu-gitulah. Jadi kayak senang aja, greget. Dan mohon maaf nih buat Poneti ya, Poneti Iya, dan jangan cuma ngedoain aja kalau disuruh nikah Iya, gitu biayain, ya. coba. Biayain sekalian, beneran gedung, baju, make up. Insya Allah belum kalau lagi. ada, ya kita kan terpaksa jadi mau ya. Kok terpaksa? Jadi terpaksa bukan karena cinta. Nggak apa-apa, yang penting kita bahagia. Iya. Menarik sih, banyak hal yang kita lakuin dan kita coba. Terus skalanya lebih besar daripada film Indonesia yang pernah gue kerjain. Jadi nggak menyenangkan, belajar, having fun sama Joko Anwar. Gue pasti baca, tapi kan patokannya dari skenario yang ditulis Joko Anwar, kita harus percaya sama cerita. Joko mungkin tulis seperti ini, real tapi gue tetap baca komik karena gue juga perlu tahu tujuan Pak Hasmi menuliskan komik ini. Gue juga harus tahu. Gantian tiap 3-4 jam gantian sama body double. Oh, di double. 3-4 jam kelihatan kok kalau jangan dikasih tahu yang mana. Gue sih tahu yang mana. Syuting sebetulnya nggak ada sih, menyenangkan semua ya. Tapi paling ya kalau kostum panas, terus ya gitu kan lokasinya nggak di tempat ber-AC ya, kita di pabrik ya di pabrik gitu. Terus di tempat terbuka ya tempat terbuka gitu. Kebanyakan panas sih sama dehidrasi, keringetan, ngocor terus. Iya. Luka. Itu kostumnya aman banget. Kalau yang nggak pakai kostum lumayan, tapi nggak luka serius. Nggak ada luka serius. Maksudnya juga kalau sampai luka berarti produksi gagal loh. Harus safety sih, dijaga kok safety-nya juga. Menarik sih, banyak hal yang kita lakuin dan kita coba. Terus skalanya lebih besar daripada film Indonesia yang pernah gue kerjain. Jadi nggak menyenangkan, belajar, having fun sama Joko Anwar.
udah pasti baca, tapi kan patokannya dari skenario yang ditulis Joko kita harus percaya sama cerita. Aku mau tulis buku ini, nanti kan tapi gue tetap baca komiknya karena gue juga perlu tahu tujuan Pak Hasmi menuliskan komiknya. Gue juga harus tahu. Gantian tiap 3-4 jam gantian sama body double. Oh, di double. 3-4 jam kelihatan kok kalau jangan dikasih tahu yang mana. Gue sih tahu yang mana. Syuting sebetulnya nggak ada sih, menyenangkan semua ya. Tapi paling ya kalau kostum panas, terus ya gitu kan lokasinya nggak di tempat ber-AC ya, kita di pabrik ya di pabrik gitu. Terus di tempat terbuka ya tempat terbuka gitu. Kebanyakan panas sih sama dehidrasi, keringetan, ngocor terus. Iya. Luka. Itu kostumnya aman banget. Kalau yang nggak pakai kostum lumayan, tapi nggak luka serius. Nggak ada luka serius. Maksudnya juga kalau sampai luka berarti produksi gagal. Harus safety sih, dijaga kok safety-nya. Bukan cuma aktor ya, tapi kru juga. Tim kerja semuanya keseluruhan. Nyaman atau enggak? Mungkin karena umur ya Mas ya. Makin tambah tua saya mungkin lebih tidak mengurangi drama di kehidupan nyata saya. Jadi kalau lawan kerjanya teman-teman kerja yang menyenangkan, lingkungan itu yang gue pilih. Lo ketahuan. Kalau lo, makanya gue selalu setiap ngambil kerjaan ngobrol dulu sama saudara, sama produser. Kayak ini kan positif vibe semua kan, semuanya positif, semua excited, semua pengen ngasih yang terbaik buat orang-orang dan sebetulnya nggak ada pembedaan semua. Gue seneng banget saat semua bisa yang datang pemainnya bisa duduk sejajar sama di depan, itu yang pengen. Jadi nggak ada pemeran utama, nggak ada bintang utama, semuanya sama. Kita kerja untuk bikin film yang baik. Mereka seneng banget. Ini titipannya terlalu banyak. Saya harus beli action figure, saya harus beli kaos, saya harus beli ini, saya harus beli banyak banget. Titipannya seneng banget karena mereka pengen punya itu semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.